Oke, kalau Ibu mau rekam juga silakan. Nah, sudah Pak. Ya, oke. Inna hamdalillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sempat ketemu dalam rangka ujian kompren ya, yang akan berlangsung Ya, Pak. kurang lebih 30 menit dengan 3 sesi. Yang pertama baca tulis Quran, yang kedua praktek, tapi cuma cuplikannya Pak, saja. direkam nggak, Pak? Dah. Yang ketiga baru pertanyaan. Jadi prakteknya itu cuma Pak. cuplikan aja. Dari Ibu cukup menjelaskan sedikit tentang kegiatan intinya saja ya. Kegiatan inti. Tapi tidak apa-apa Ibu jelaskan sedikit dari awal, tapi yang fokusnya di itu di inti ya. Paling lama 10 menit. Ya, Pak, insya Allah. Insya Allah, Pak. Kita mulai sesi pertama, silakan Ibu baca surat Luqman ayat ke ayat 16 ya. Ya, Pak. Silakan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innakum mithqala habbat min hardalim fat fatakum fi sohratin aw fis samawati wa aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun habir. Oke. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silakan Ibu tulis yang dibaca tadi, tapi tidak usah semuanya. Sampai itu saja. Patakum fi sahra. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahra. Sampai situ aja. Bunayya innaha
Sudah, Pak. Ini di kamera. Lihat ini di kamera, kasih lihat. Ya, ke atas sedikit, ke atas sedikit. Tidak kelihatan. Tadi sudah kelihatan. Sudah, Pak. Coba dulu, dicoba seperti tadi waktu di awal itu loh. Itu. Oke, sudah boleh. Oke, sudah. Kita lanjut. Hmm, sekarang praktek mengajar ya. Silakan Ibu lakukan praktek dengan cuplikan saja ya, cuplikan praktek mengajar. Bagaimana Ibu di dalam melakukan pembelajaran menyangkut kegiatan intinya ya, kegiatan inti di dalam pembelajaran. Ya, Pak. Eh, Tapi diambil sedikit pembukaannya, Pak. Boleh sedikit topiknya apa, tujuannya baru masukkan. Iya, Pak. Silakan paling Ya. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk mengingat para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang membela bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mengenang para pahlawan kita. Oke, 1, 2, 3, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, bagus. Anak-anakku sudah pintar. Anak sekarang, agar anak menemukan salah satu penyegaran yang terkait dengan ice breaking, yaitu tentang bukan, karena ini masih kelas 4, kita ice breaking dulu sebentar untuk penyegaran supaya kita termotivasi, semangat belajarnya.
Ice breaking dimulai. Ice breaking selesai. Ya, anak-anakku, dengan ice breaking ini mudah-mudahan anak-anakku bisa termotivasi, bisa semangat dalam melakukan suatu kegiatan apa yang diberikan oleh guru kita nantinya. Amin, insya Allah. Nah, sekarang materi kita hari ini yaitu terkait kitab-kitab Allah, ya, terkait kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya anak-anakku harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai itu satu, jelaskan apa pengertian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, kita bisa peserta didik dapat menyebutkan dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, peserta didik juga bisa menyebutkan atau menganalisis nama-nama kitab, beserta nabi yang pembawa risalahnya. Yang keempat itu kita bisa peserta didik juga bisa menyebutkan bagaimana cara meyakini kitab-kitab Allah, bagaimana hikmah daripada kitab-kitab Allah dengan benar. Jadi itulah tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sekarang anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya itu beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi itulah pengertian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun yang harus kita ketahui tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya itu tentang apakah yang masih ingat tentang rukun iman tentang kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, anak-anakku sekalian, rukun iman itu termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Apakah ada yang tahu apa hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Iya, bagus. Kita hukumnya itu wajib. Bahwa bagi seluruh wajib itu bagi seluruh umat Islam. Iya, tepuk tangan. Mengamati gambar sebelum kita masuk ke dalilnya, kita mengamati gambar dulu. Jadi ada berapa kita aku yang akan ketahui? Ada berapa? Iya, ada 4. Bagus. Bagus sekali pengamatan anak-anakku sekalian. Namun sebelum kita masuk ke nama-nama kitab, kita masuk dulu dalil tentang kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi itu ada dalilnya
Ah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Ada gangguannya? Iya, Pak. Bagaimana ini, Pak? Nggak apa-apa. Sudah dianggap cukup tadi yang prakteknya. Tidak diambil penutupnya ya, Pak. Tidak apa-apa ya, Pak. Oke, kita lanjut saja ke sesi ketiga ya. Yang penting Ibu sudah sampaikan materinya, materinya saja. Materi pokoknya kan. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Karena diupload nanti, Pak. Iya. Kan yang dilakukan cuma berikan secara utuh. Jadi itu cukup sebenarnya yang disampaikan itu yang penting urutan kegiatan ketiga kegiatan inti itu mulai dari membagi kelompok, sudah itu anak-anak disuruh berdiskusi, menyimpulkan, sudah itu presentasi hasil, yang terakhir tinggal kesimpulan dan evaluasi kan. Itu saja sebenarnya di kegiatan. Oke, baik Bu. Lanjut ke tanya jawab luasnya. Ya, Pak. Yang pertama menyangkut teori-teori belajar. Ibu dulu pernah belajar tentang teori belajar ya di pendalaman materi Iya, ya. Pak. Iya. Iya, Pak. Ibu bisa jelaskan ada berapa teori di situ yang dijelaskan teori belajar? Di situ, Pak, dijelaskan terkait teori pembelajaran itu ada 4 teori yang dijelaskan, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori humanistik, yang ketiga teori kognitivisme atau kognitif, yang keempat teori
konstruktivisme. Itu Pak. Nah, Ibu bisa jelaskan mungkin satunya saja dari 4 itu. Kalau teori behaviorisme, Pak, yang saya tahu tentang perilaku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Itu ada stimulusnya dan respon. Contohnya, guru banyak memberikan misalnya rangsangan atau stimulus anak-anak dalam proses pembelajaran, sehingga anak dapat merespon secara positif. Sehingga apalagi ketika seorang guru tersebut memberikan dukungan dengan adanya hadiah atau reward. Jadi itu Pak, jadi harus ada stimulus dan responnya kalau teori behavioristik atau behaviorisme. Jadi dalam pembelajaran di samping itu stimulus itu kan bisa bentuk macam-macam kan. Iya Pak. Ya, seperti tadi itu hadiah, diberi hadiah kalau dia punya kelebihan ya. Iya Pak. Iya. Bisa juga itu behavioristik itu banyak memberikan pengulangan-pengulangan pengalaman di dalam mengulang-ulang pelajaran ya. Ya, iya Pak. Iya. Itu salah satu penerapan behavioristik itu guru dalam mengajar mengulang-ulang bacaan ya. Iya Pak. Iya. Itu akan lebih berhasil di dalam belajar. Jadi guru membacakan, nanti anak disuruh untuk menirukan dan mengulangi bacaan-bacaan edukasi. Itu termasuk penerapan teori behavioristik. Kalau kegiatan umpamanya memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, keputusan, itu penerapan teori apa kalau menurut Ibu? Jadi anak Kalau saya Pak, itu termasuk penerapan teori konstruktivisme, karena teori ini yang aktif itu adalah siswa, cuma guru yang mengarahkan. Ya, jadi untuk kerjasamanya siswa yang aktif di situ untuk kerjasama dan diskusinya. oke, bagus. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya, di dalam membicarakan pengembangan pembelajaran itu ada beberapa hal yang dijelaskan ya. Tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, dekatan pembelajaran, model pembelajaran. Ya, Pak. Ibu pernah baca bahwa ada 2 model yang biasa digunakan di dalam kurikulum Merdeka, itu ada PBL dengan PJBL kan? PJ. Iya, Pak. Di modul ajar yang Ibu bikin itu menggunakan model yang mana? Menggunakan PJBL Pak, karena ada tugas proyek, diskusi kelompok untuk siswa. Bukan PBL. Iya. Kalau Menggunakan diskusi kelompok Pak. itu PBL biasanya yang ada diskusinya ya. Dua-dua ada diskusinya, cuma orientasinya kan yang satu proyek, yang satu Iya Pak. pemecahan masalah. Ya. Iya, pemecahan masalah. PBL di situ Pak, karena pemecahan masalah ya.
mencari pokok-pokoknya di situ. Ya, Nah, Pak. makanya itu di kegiatan inti belajar itu biasanya tergambar di situ ya. Oh, ini menggunakan model PBL, ini PJBL. Jadi itu kelihatan di langkah-langkahnya, Bu. Ya. Ya, ya Pak, ya. PBL pertama Ibu mengemukakan permasalahan dulu yang mau dipecahkan. Ya, ya Pak. Tapi kalau PJBL itu biasanya pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan, ya, Ya, bukan permasalahan, tapi pertanyaan yang nanti akan dijadikan proyek, ya, ya dan Pak. itu biasanya berlangsung lama itu tidak bisa satu kali mengajar selesai. Proyek itu Iya Pak. bisa Ya. 1 semester. Jadi aksinya itu ada kegiatannya itu banyak. Kegiatan pertama, kedua, ketiga. Kadang-kadang kegiatannya itu sampai 10-15 kegiatan ya. Nah, itu mungkin Iya ini Pak. perlu dipaham nanti. Nah, ini saya mengajar ini pakai PBL ya, bukan PJBL, PBL. Iya Pak, PBL. Oke, berikutnya Ibu dalam setelah melakukan kegiatan inti biasanya yang terakhir itu ada asesmen ya. Iya Pak. Asesmen itu biasanya ada 3 asesmen yang biasa dilakukan itu apa saja, Bu? Asesmen Ada 3 asesmen itu yang dilakukan. Ada asesmen formatif, ada proses, dan ada akhir Pak, atau sumatif. formatif. Ada formatif ya, asesmen awal, Iya asesmen Pak. formatif, dan eh, Akhir atau sumatif. formatif. Hmm. Biasanya asesmen itu dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa kan tentang pembelajaran ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang diukur itu biasanya ada tiga kemampuan ya. Yang pertama kemampuan kognitif. Yang kedua dan ketiga apa Bu? Masih ingat? Yang pertama kognitif ya, pengetahuan ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang kedua kemampuan apa? Afektif, sikap Objektif. atau sikap kan? Iya Pak, sikapnya. Yang ketiga yang diukur apa? Kemampuan apa? Setiap mengajar pasti mengukur itu 3 itu kan? Iya. Yang ketiga kemampuan psikomotorik Oh, ya, psikomotorik, atau keterampilan kognitif, afektif. kognitif, eh, psikomotorik. Nah, afektif. Iya Pak, afektif. Sudah lupa. Setiap mengajar bikin soal tapi lupa ini yang diukur ini apa ya. Iya Pak, sikap. Afektif itu biasanya dalam bentuk tes. Lisan atau tertulis kan? Pasti Ibu Iya, bikin tes lisan. tertulis atau Iya soal. ada Pak. Hmm. Ah, Pengukur kognitif kan? iya Pak, kognitifnya. Kalau mengukur afektif pakai apa itu? Kalau afektif itu tentang apa sikapnya Pak? Instrumen sikapnya, misalnya disiplin, apakah disiplin dalam belajar atau Bentuk
Evaluasinya apa? Pakai apa? Bentuk evaluasinya. Kalau tadi kan bentuknya tes. Kalau Iya, Pak. kalau sikap apa? Misalnya kita bertanya apakah misalnya siswa tersebut sudah bisa memahami materi, misalnya apakah sudah mengerti pengertian tentang beriman kepada kitab-kitab Allah atau bagaimana? Tanya itu bentuk tesnya, bentuk tesnya. Tadi bentuk Ya, tesnya itu Pak. tertulis atau lisan itu untuk kognitif. Afektif Iya. itu Untuk kognitif. mengukur kognitif itu biasanya yang pertama diobservasi. Jadi Oh, iya. sikap itu dilihat kan, dilihat langsung ini sikapnya bagus apa enggak, dilihat kan. Ya, penilaian observasi, Pak. Observasi yang kedua itu ada penilaian diri, penilaian teman sejawat, ada 3 kan. Iya, Wah, Pak. padahal ada di modulnya itu. Iya, Pak. Nanti keterampilan juga itu ada bentuknya ya. Bentuk tesnya itu tes praktek. Di samping itu bisa juga portofolio, ya kan? Iya, Itu iya, maksudnya. Pak. Oke, yang terakhir menyangkut PTK. Itu PTK-nya sudah bikin proposal ya? Iya, Pak. Apa judulnya? Judulnya meningkatkan hasil belajar akidah akhlak kelas 4 min sidrap melalui metode make a match dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi judulnya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam akidah akhlak kelas 4 min sidrap melalui metode make a match dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang membuat Ibu yang melatar belakangi Ibu mau meneliti itu tentang penerapan apa ini? Metode? Penerapan metode. Apa selama ini metodenya belum berhasil sehingga harus dicari di metode baru? Ya, kan supaya anu Pak kan itu make a match eh, pasangan, mencari pasangan supaya kita berikan siswa supaya aktif, kita memberikan kartu supaya mencari pasangannya sendiri. Apakah nantinya berhasil atau bagaimana? Oke. Oke, Baik Bu, cukup ya waktunya. Ini sudah 30 menit ya. Lebih sedikit karena tadi ada gangguan kan. Kita Ya, akhiri Pak, mohon maaf kalau tidak anu, Pak. ujian hari ini dengan sawal membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil alamin.